Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Gita Rahmawati, mahasiswi BK Untirta 2019. Di sini saya sedikitnya membahas mengenai contoh dari program tahunan layanan bimbingan dan konseling di salah satu SMA, yaitu SMA Negeri 15 Pandeglang. Rasional, di mana paradigma BK lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan, serta pemenuhan kebutuhan dan tugas perkembangan tersebut. Memiliki tantangan baik secara internal ataupun eksternal, di mana internal berkaitan dengan problematika yang berkaitan dengan penyesuaian akademik, penyesuaian pergaulan, dan karir. Adapun sisi eksternal, di mana notabene masuk berada pada usia persiapan menuju remaja awal yang dihadapkan dengan adanya perubahan yang cepat secara skala global. Adapun dasar hukum, yang pertama UU RI nomor 89 tahun 1989 mengenai sistem pendidikan nasional, dan yang kedua, konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional pada bab 1 pasal 1 angka 6. Yang ketiga, beban kerja guru BK pada pasal 54 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 mengenai beban kerja guru BK. Yang keempat, pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 mengenai standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Yang kelima, penilaian kinerja guru BK dalam pasal 22 ayat 5 mengenai peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03-V-PB-2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014. Yang kesembilan, Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 34 Tahun 1972. Dan yang kesepuluh, Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMA Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan pada POP BK SMA. Adapun visi dan misi, yang pertama visi dan misi sekolah, di mana visi terwujudnya lulusan yang cerdas dalam berpikir, terampil dalam bertindak, dan bertakwa dalam berbuat. Dan misinya membantu mengenal potensi diri dan melatih keterampilan peserta didik secara optimal dalam berwirausaha. Yang kedua, mewujudkan sikap dan berakhlak mulia terhadap ajaran agama dan budaya lokal sehingga menjadi sumber aspirasi dalam bertindak dan berbuat dalam menggapai cita-cita. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menumbuhkan wawasan dan keahlian dalam kewirausahaan dalam bidang biologi lingkungan dan ekoturisme. Yang kedua, ada visi misi bimbingan konseling SMA Negeri 15 Pandeglang, di mana visinya adalah terwujudnya layanan BK yang profesional dalam fasilitasi perkembangan peserta didik menuju pribadi unggul dalam intak, iptek, tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan misi yang pertama adalah menyelenggarakan layanan BK memandirikan peserta didik berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. Yang kedua, membangun kolaborasi dalam rangka menyelenggarakan layanan BK. Yang ketiga, meningkatkan mutu guru BK atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Deskripsi kebutuhan dan rumusan tujuan layanan. Adapun deskripsi kebutuhan di sini menggunakan hasil asesmen dengan instrumen ITP, inventory tugas perkembangan menjadi asesmen kebutuhan yang didapat, dan adapun hasil yang didapat terdapat 3 bidang layanan, yaitu bidang pribadi, karir, dan sosial, dengan hasil asesmen kebutuhan yang disesuaikan dan dijadikan sebagai rumusan dalam kebutuhan. Adapun tujuan layanan yang didapat dari hasil sebelumnya, yaitu hasil dari rumusan kebutuhan dalam program. Komponen layanan di sini, adapun komponen layanan yang terdiri dari 4 jenis komponen, yaitu dasar, di mana berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir dalam penjawatan tugas perkembangan. Yang kedua, komponen responsif, di mana menitik beratkan pada membantu peserta didik untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai tugas perkembangan. Yang ketiga, layanan peminatan dan perencanaan individu yang bertujuan untuk pemberian bantuan agar dapat mengimplementasikan secara pribadi.
dan dukungan sistem yang dimana memberikan bantuan kepada peserta didik untuk memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Adapun bidang layanan terdiri dari 4 jenis bidang, yaitu pribadi, sosial, karir, dan belajar. Namun dalam program ini hanya 3 jenis yang didapat dari hasil asesmen di atas, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil instrumen, yaitu pribadi yang dimana merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadi sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian ada sosial, pemberian bantuan untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Yang ketiga, karir, yaitu pengambilan keputusan karir dan realistis berdasarkan informasi potensi diri. Jika dijadikan sebagai rencana kegiatan atau action plan, maka dibutuhkan tabel yang terdiri dari bidang, tujuan, komponen, strategi layanan, materi, media, metode yang dapat disesuaikan dan evaluasi. Dalam pengisian ini disesuaikan dengan apa yang sudah didapat, yang kemudian disesuaikan pada hasil yang sudah didapat sebelumnya. Adapun rencana pelaksanaan layanan atau RPL, di mana RPL dapat disesuaikan dengan mampu memberikan layanan yang dapat disesuaikan mengenai permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam problematika dalam program. Salah satu contoh RPL yang digunakan dan disesuaikan dalam RPL ini sesuai pada POPBK SMA yang berlaku, terdiri dari komponen, bidang layanan, fungsi layanan, tujuan layanan, topik layanan, sasaran, metode atau teknik yang dapat disesuaikan berdasarkan layanan BK. Adapun uraian yang terdiri dari kegiatan yang memiliki 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap inti atau kerja, dan tahap pengakhiran atau terminasi. Dan adapun evaluasi yang terdiri dari evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi menggunakan informasi hasil pengukuran dan penilaian. Adapun evaluasi yang digunakan yaitu model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Staffel BIM di Ohio State University. Model evaluasi ini menganalisis program berdasarkan komponen, ada konteks yang melakukan analisis konseptual yang mengidentifikasi dan merumuskan domain yang akan dinilai, kemudian ada input yang menentukan bagaimana pemanfaatan untuk mencapai tujuan program, proses berupaya mengakses pelaksanaan, membantu staff program melaksanakan aktivitas, dan produk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.